Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya jurnalis harian Serambi Indonesia Muratu Husna dalam program Serambi Podcast edisi Bincang Publik dengan tema kita hari ini yaitu gebrak masker untuk memutuskan penyebaran wabah COVID-19. Dan telah hadir bersama saya yaitu Ibu Dr. Insyur Diarti Idawati MT selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh sekaligus Wakil Ketua Gugus COVID-19. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah segar, baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dalam Serambi Podcast hari ini Bu. Ya, Kabarnya tadi Bu baru selesai goes ya Bu ya? Baru goes. Baru goes ya Bu ya. Oke, jauh nggak Bu rute hari ini? Rute hari ini lumayan lah 20 kilo Kilometer. kita ke alam, cari alam sehingga bisa ini ya mengisi oksigen yang bagus. Tapi tetap dengan protokol kesehatan ya Bu ya? Protokol kesehatan tetap. Oke, baik. Meskipun di tengah pandemi ini tapi protokol kesehatan tetap nomor satu ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Nah, Syadaralun, kehadiran Ibu Diah ini kita akan berbincang lebih kurang sekitar 30 menit ke depan karena terkait dengan program gerakan bersama pemakaian masker Aceh yang di-launching Bu ya kemarin ya. Tanggal 2 ya, launchingnya tanggal 2, kemudian kita bersama menggerakkan gerakannya tanggal 4 Tanggal September. 4 kemarin ya Bu baru ya. Iya. Oke. Bu, mungkin bisa Ibu jelaskan Ibu terkait dengan gerakan bersama pemakaian masker di Aceh ini. Bentuk kegiatannya seperti apa nih Bu yang kita lakukan? Ya, jadi yang gerakan bersama memakai masker atau biasa disebut gebrak masker ya. Gebrak Kalau masker. ini adalah gerakan nasional sebetulnya yang diperintahkan oleh Bapak Jokowi. Yang leading sektornya adalah tim penggerak PKK karena diharapkan tim penggerak PKK ini kan adanya di nari nasional sampai ke kampung. Betul. Jadi diharapkan gerakan perintah untuk melakukan memakai masker ini sampai di kampung-kampung. Nah, kenapa ini diperintahkan oleh Pak Presiden? Karena mengingat angka COVID yang jelas di Indonesia tambah lama tambah meningkat. Di Aceh juga kondisinya sama nih. Nah, sudah 1 bulan ini meningkatnya itu tajam ya kalau untuk di Aceh. Nah, kemudian penggunaan atau protokol COVID-19 itu patuhnya itu hanya sekitar 20%. Nah, ini sehingga pusat menginginkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat itu mungkin bisa ditingkatkan kalau bisa 50-50 ya, 50%, sehingga angka kematian bisa ditekan ya. Dan penularannya juga artinya penularannya agak sedikit diperlambat ya, bukan mungkin kalau sama sekali tidak bisa juga, tapi lebih diperlambat sehingga pelayanan kesehatan kita masih mampu nanti menampung. Jadi idenya seperti itu. Adapun di PKK sendiri diperintahkan itu tanggal 10 Agustus. Kemudian tanggal 11 Agustus gebrak masker sudah saya launching untuk di seluruh tim penggerak PKK Kota Kabupaten se-Aceh itu tanggal 11 langsung besoknya. Tanggal 17 diperintahkan oleh Pak Presiden untuk seluruh kepala daerah untuk turun melakukan gebrak masker. Jadi pas 17 Agustus habis upacara Pak PLT Gubernur, kemudian Pak Bupati, Wali Kota itu juga bersama dengan PKK turun melakukan gebrak masker yang saat ini adalah door to door, jadi dari rumah ke rumah. Kenapa? Sebetulnya masker ini kan sudah banyak nih dibagikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai dana desa pun sudah memproduksi digunakan untuk menyiapkan masker. Jadi secara logika sebetulnya nggak ada orang yang tidak mendapat masker gitu ya, tetapi kenapa pemakaiannya rendah? Nah, dalam kondisi kemarin sebelum gebrak masker saya sering turun ke kampung-kampung juga demikian karena begitu saya turun orang selalu tidak menggunakan masker. Nah, kenapa? Karena mereka nggak tahu kepentingan masker, Manfaatnya kurang manfaat tahu, terus kemudian COVID itu ada atau nggak ada mereka juga nggak tahu gitu ya. Emang ada ya? Katanya nggak ada gitu ya. COVID kan cuma di kota-kota aja gitu. Jadi itu yang pendapat-pendapat itu sehingga informasi ya tidak tersampaikan sampai ke masyarakat itu. Oleh karena itu saya dalam hal ini mewakili dari tim penggerak PKK tentunya sangat berbangga sekali dengan program yang dilakukan pemerintah Aceh, yaitu
Gema Gebrak Masker Aceh Aceh. itu ya, gerakan memakai masker bersama itu seluruh Aceh secara masif, secara bersama-sama sampai ke elemen yang terkecil, sampai di kampung-kampung. Jadi itu yang kalau mungkin PKK yang bergerak sendiri kami juga kurang kuat. Ya. Artinya anggota kepengurusan kami juga mungkin nggak cukup, kan masyarakat kita 5 juta. Iya, 5 juta ya. 5 juta. Jadi kalau tidak dibantu mungkin agak lama dikit ya kita sosialisasi. Sedangkan kita juga berpacu dengan waktu ini, yang tentunya waktu penularannya ini yang perlu kita cepat sekali informasinya sampai supaya cepat maskernya digunakan. Jadi untuk Gema sekaligus sosialisasi, edukasi sampai dengan maskernya sekalian. Begitu. Berarti setiap ibu turun ke desa-desa ibu ataupun dari door to door, berarti ibu selain tadi membagi masker, menjelaskan bu ya, apa tuh manfaat memakai masker gitu ya? Iya betul. Gitu ya. Ya jadi kalau untuk PKK sendiri dan juga pemerintah ya, nggak mungkin dong dalam sehari, kalau pemerintah ini dari tanggal 2 sampai dengan mungkin hari ini ya selesai pada pulang semua, karena kan kemarin sudah digerakkan seluruh kota kabupaten dan juga kita mengejar Jumat, khutbah Jumat itu karena supaya materi bisa disampaikan para khatib di khutbah Jumat ya. Jadi istilahnya barangnya ada, maskernya, kemudian informasinya sampai dengan orang-orang yang dipercaya, karena khatib-khatib sendiri yang akan menyampaikan di semua menasah dan juga masjid-masjid di seluruh Aceh. Jadi harapannya dengan adanya keterpaduan ini betul-betul menyeluruh ya, tanggung jawab itu responsibility untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kota kabupaten aja, tetapi sampai kecamatan sampai ke desa. Ya. Tanggung jawab bersama artinya. Tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masyarakat kita. Setidaknya dengan protokol kesehatan memakai masker ini, seperti tadi kita bilang, bukan ini kasus terus bertambah, bisa memperlambat lah ya bu ya, kalau bisa jangan bertambah lagi ya, dengan masyarakat juga sadar untuk terus memakai masker dalam kegiatan apapun. Oke bu, ibu juga sebagai wakil ketua gugus COVID nih bu, mungkin bisa ibu gambarkan bu kasus sampai hari ini sudah berapa banyak bu yang positif kemudian yang sembuh? Baik, untuk kita melihat secara dunia dulu ya, dunia juga belum slowing down. Dunia juga masih meningkat terus, bahkan hari ini sudah 5 juta lebih ya yang terpapar COVID-19 dan juga angka kematian tuh hampir mencapai 900.000 kalau di dunia. Kemudian untuk di Indonesia juga demikian, masih terus meningkat dan saya mendengar dari Kementerian Kesehatan prediksinya kalau prediksi dari mungkin 2 bulan yang lalu akan diprediksi kita puncaknya di Oktober. Ini molor prediksinya karena ternyata kok masih ini September angkanya kok masih terus peningkatannya ya. Kalau dulu kita misalnya kita bertambahnya per hari itu kalau dulu bisa 1.000, 1.500, sekarang udah 2.000. Udah 2.000 dan lebih dari 2.000 itu per hari penambahan seluruh Indonesia. Demikian juga dengan Aceh yang tertinggi sampai dengan saat ini penambahan per hari itu adalah 106, itu yang tertinggi, tetapi fluktuatif ya, kalau di Aceh ada yang 30 tergantung dari sampel yang diperiksa ya, ada yang 30, tetapi angka sampai dengan hari ini sudah 1.883. Kemudian yang meninggal itu juga ternyata sudah cukup banyak. Ini yang sangat memprihatinkan kita. Karena kalau positif aja nggak apa-apa, tetapi harapannya life survivalnya tinggi. Tetapi angka kematian per hari ini sudah 74. Jadi COVID sendiri untuk di Aceh, kalau mungkin hari raya Lebaran yang lalu itu hanya sebatas konsep-konsep. Kemudian Lebaran Haji juga kita masih mendengar, tetapi saat ini udah nyata, udah banyak orang di antara kita yang terpapar COVID-19. Ada orang yang baru ketemu dengan kita 2 hari yang lalu, tiba-tiba kita udah mendengar. Terus kemudian ada sahabat
yang tiba-tiba meninggal ya karena COVID-19. Nah, ini yang menjadikan kita tentunya ini menjadi pelajaran. Ya, dan juga kita harus menjadikan kewaspadaan itu meningkat tentunya. Jadi ini nggak sama dengan 2 bulan yang lalu kondisi di Aceh. Jadi ini masyarakat juga harus mulai berubah perilakunya untuk kewaspadaan. Nah, COVID ini kalau dibilang susahnya kenapa? COVID ini kenapa ditakuti? Karena penularannya itu sangat mudah sekali. Dan kenapa lagi ditakuti? Angka kematiannya juga tinggi, tingkat fatality rate-nya itu tinggi. Tetapi apakah benar-benar mengerikan? Enggak juga ya kalau dibandingkan dengan MERS, dibandingkan dengan SARS, atau kalau kita melihat dulu yang agak fatal juga yang flu Spanyol ya. Flu Spanyol itu tahun 1900-an itu yang meninggal 40 sampai 50 juta. Ya, bayangin penduduk dunia pada waktu itu kan nggak sampai 1 miliar, yang meninggal 40 sampai 50 juta, mengerikan itu ya. Dan itu belum semua mungkin yang terdeteksi kan, karena masih banyak area. Jadi bahkan masyarakat itu banyak yang extinction, banyak yang meninggal itu sampai satu etnis itu meninggal di zaman flu Spanyol dulu. Nah, tingkat kalau sekarang kita ancaman kematian tinggi karena penularannya ini yang sangat mudah. Karena kita mobility kita kan lebih tinggi dibandingkan dengan zaman dulu tentunya, karena kendaraan lebih modern, lebih canggih, kemudian pesawat lebih mudah ini tentunya. Jadi masih menjadi hal yang sangat-sangat kita tentunya harus waspada, tetapi juga jangan terlalu juga kemudian berlebihan juga ketakutannya. Karena ini memang masih bisa kita menghindarinya kan dengan beberapa protokol COVID kesehatan. Karena virusnya kan mati kena sabun. Jadi rajin cuci tangan. Kalau apakah terus kemudian kita harus bersembunyi? Enggak juga, kan bisa bekerja, bisa berjualan, tapi dalam masa itu ya rajin cuci tangan gitu ya. Terus kemudian bagaimana penularannya kan memang dari percikan dari air ludah kita atau dari hidung, cairan dari mulut atau cairan dari hidung. Jadi itu saja yang dihindari. Kalau ada yang OTG atau ada orang yang betul-betul sakit, kita kalau keluar dari rumah dengan menggunakan masker sudah aman. Ataupun kalau kita misalnya kita yang terpapar, kita nggak tahu nih kita ternyata positif, nggak tahu. Tapi dengan kita menggunakan masker, kita juga menghindarkan orang lain dari ketularan dari kita karena kita udah pakai masker. Gitu. Jadi saling menjaga artinya ya Bu ya. Iya, jadi nggak susah-susah. Terus kemudian juga jaga jarak kan artinya tetap kalau ada di suatu misalnya kita lagi makan bersama yang tidak bisa kita hindarkan ya. Nah, itu jaga jarak, jangan sampai terlalu dekat karena makan nggak mungkin dong nggak buka masker gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga jaraknya. Terus kemudian sudah harus sama sekali berhenti untuk bersalaman. Jadi gini aja Bu ya. Iya, jadi kita salam COVID seperti aja. Tadi kita juga gini ya Bu ya. Betul. Karena apa? Kita nggak tahu nih tangan kita dari mana aja nih, apakah terpapar COVID apa enggak ya. Jadi itu saling menjaga kita. Dan kalau di dalam kita sebagai umat Islam tentunya kita saling menjaga di antara saudara-saudara kita, tentunya itu hal yang baik ya. Dan kita tidak saling menularkan penyakit ini ya Bu ya. Dengan harapan kita dengan saling menjaga dan memakai masker, setidaknya pandemi ini bisa berkurang, artinya tidak bertambah lah pasiennya ya Bu ya. Kasusnya ini juga tidak bertambah di Aceh. Iya.